Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah Geologi Umum, di mana kita sudah menginjak ke minggu 13, yaitu dua pertemuan terakhir sebelum nanti akan dilaksanakan UAS. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita yang sebelumnya sudah kita bahas-bahas di minggu sebelumnya, yaitu kita sudah banyak membahas tentang konsep definisi geologi, kemudian kita sudah membahas sampai ke arsitektur gerak bumi, sampai ke proses-proses yang menyebabkan terbentuknya arsitektur gerak bumi kita sudah bahas. Dan di pertemuan kali ini kita akan membahas dari secara spesifik tentang cara mengidentifikasi geologi dengan memanfaatkan data yang menjadi keunggulan dari fakultas kita atau jurusan atau program studi kita, yaitu geografi. Ketika teman-teman mendengar kata geografi, mesti kan yang terbayang di benak teman-teman pertama itu adalah yang berkaitan dengan peta. Berkaitan dengan citra, berkaitan dengan penginderaan jauh, dan seterusnya. Oleh karena itu, karena geografi itu sangat identik dengan peta, dengan citra, dan juga penginderaan jauh. Oleh karena itu, maka teman-teman harus bisa mengintegrasikan antara peta, citra, dan juga penginderaan jauh untuk berbagai kepentingan atau berbagai kajian dalam cakupan geografi. Salah satunya adalah geologi. Karena kita belajar geologi di geografi, maka kita harus bisa mengintegrasikan bagaimana cara kita mengidentifikasi kondisi geologi di lapangan dengan memanfaatkan data peta, data citra, dan juga data penginderaan jauh yang kita punyai, yang kita miliki, yang kita bisa olah, dan kita bisa manfaatkan untuk menentukan kondisi geologi pada tahap awal untuk membantu dalam kita melakukan survei lapangan. Kenapa perlu tetap survei lapangan? Karena kalau kita hanya melihat kondisi geologi dari berdasarkan peta, berdasarkan citra dan PJ, informasi yang didapatkan itu tidak akan sedetail apa yang akan kita bisa dapatkan di lapangan. Sehingga memang untuk identifikasi kondisi geologi, selain dengan menggunakan citra, penginderaan jauh, dan juga peta, kita pun juga tetap harus melakukan survei lapangan. Karena yang paling efektif ketika kita ingin mengidentifikasi geologi itu adalah survei lapangan, teman-teman. Nah, perannya peta, citra, dan penginderaan jauh itu untuk apa? Untuk membantu dalam kita menentukan titik-titik mana saja yang kita perlu lapangan. Kenapa bisa membantu? Ilustrasinya seperti ini. Kalau kita hanya memanfaatkan survei lapangan dalam melakukan identifikasi kajian geologi, berarti kan kita harus mensurvei semua wilayah yang kita akan kaji. Misalkan teman-teman ingin mengkaji kondisi geologi yang ada di Kabupaten Sukoharjo gitu ya. Ketika teman-teman hanya memanfaatkan survei lapangan dengan tingkat kedetailan yang sangat akurat tadi, maka hal yang terjadi ya teman-teman harus mensurvei setiap titik, setiap lokasi yang ada di Sukoharjo untuk tahu kondisi geologinya. Nanti bisa dibuat misalkan kotak-kotak gitu nih, dibuat kotak-kotak atau grid-grid gitu ya, dibuat berapa meteran, jarak 5 meter, 3 meter, dan seterusnya. Nah, yang digunakan untuk apa? Membuat titik-titik survei di situ. Sehingga apa? Membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan kos atau biaya yang sangat tinggi, membutuhkan tenaga yang lebih atau ekstra karena harus terjun ke lapangan, mendatangi semua lokasi, dan seterusnya. Tetapi dengan adanya peta, citra, dan penginderaan jauh, kita bisa lihat dulu sebelum ke lapangan. Manfaatnya apa? Manfaatnya ketika kita melihat dulu kondisi geologi secara umum dari peta, dari citra dengan penginderaan jauh, kita sudah bisa kira-kira menggambarkan kondisi keseluruhan di kabupaten yang akan kita kaji, misalkan di Sukoharjo gitu. Kita sudah bisa lihat dulu secara umum. Sehingga ketika yang kita akan datangi di lapangan, kita hanya tinggal melakukan cross check saja ngomongnya. Karena kita sudah tahu, kita perlu hanya cross check saja. Apa yang di cross check? Cross check itu adalah yang kira-kira pada daerah-daerah yang kita masih ragu atau kita mungkin hasil interpretasi dengan peta, citra, dan PJ kita masih membingungkan atau masih ambigu, masih kemungkinan oh ini ada kemungkinan batuan ini bukan di sini ya tempat lain. Nah, itu baru kita lakukan survei atau kita cross check.
Atau kita untuk melihat kira-kira benar nggak sih kita sampling gitu ya, kita pilih titik-titik sampling untuk mengkoreksi peta, citra, dan juga hasil interpretasi PJ kita, seperti itu. Sehingga apa, ketika kita tidak perlu mensurvei semua lokasi, kita hanya milih sampling, titik-titik sampling tertentu saja, sehingga dapat apa, menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga, dan seterusnya. Sehingga ketika kita mengidentifikasi kondisi geologi, kita akan bisa lebih cepat, lebih murah, dan juga lebih mudah. Itulah fungsi dari peta, citra, dan juga PJ. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini kita akan coba membahas apa saja sih data peta, citra, PJ yang kita perlukan ketika kita ingin mengidentifikasi kondisi geologi. Nah, ini adalah secara umum ketika teman-teman ingin mengidentifikasi kondisi geologi ya. Jadi ketika teman-teman mengidentifikasi kondisi geologi, apa sih sebenarnya yang diidentifikasi ketika ingin mengidentifikasi geologi? Ketika kita ingin mengidentifikasi kondisi geologi di suatu tempat, kita tuh harus menjelaskan minimal ada 3 kondisi geologi yang ada di suatu wilayah. Yaitu pertama ada kondisi litologi, kondisi struktur geologi, dan kondisi stratigrafi. Litologi itu apa? Litologi itu adalah kaitannya dengan susunan ruangan dari batuan, atau gampangnya itu kalau teman-teman nanti masih belum terlalu paham dengan litologi, ya litologi itu adalah batuannya itu sendiri. Tetapi kan kemarin ketika kita berbicara tentang kerak bumi atau kerak benua, entah itu kerak benua, kerak samudra, itu tidak ditemukan batuan tunggal dalam satu perlapisan. Misalkan dalam satu kerak benua di satu lokasi, misalkan di bawah di titik tempat kita tinggal sekarang gitu ya. Kalau teman-teman bor itu kan tidak hanya ditemukan satu batuan, tapi mungkin ada beberapa lapisan batuan yang itu berbeda-beda. Nah, perlapisan batuan yang berbeda-beda yang dia diendapkan dengan umur yang sama, itulah yang dinamakan sebagai litologi. Gitu ya. Nah, itu tapi sebenarnya intinya litologi itu adalah kondisi jenis batuan gitu saja untuk memudahkan sementara. Kemudian yang kedua adalah struktur geologi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur geologi ya. Ada struktur primer, ada struktur sekunder, dan itulah hal yang penting ketika kita mengidentifikasi kondisi geologi. Dan yang terakhir yaitu stratigrafi. Stratigrafi itu apa? Adalah susunan perlapisan berdasarkan umur dari batuan, umur relatif dari batuan-batuan tersebut. Nah, nanti kita akan coba mengulik tentang stratigrafi juga. Apa itu stratigrafi? Nah, kondisi geologi ini baik itu litologi, baik itu struktur geologi, baik itu stratigrafi bisa didapatkan dari mana? Bisa didapatkan dengan menggunakan peta geologi. Data yang paling utama ketika kita ingin mengidentifikasi kondisi geologi adalah peta geologi. Peta geologi itu bisa didapatkan dari mana? Teman-teman nanti bisa kalau yang membuat itu siapa, didapatkan dari mana peta geologi. Peta geologi itu yang membuat adalah Badan Geologi di bawah Kementerian ESDM, Energi Sumber Daya Mineral. Sehingga ketika teman-teman besok misalkan ke depan pengen mencari data peta geologi, ya carinya kemana? Carinya ke Badan Geologi di Kementerian ESDM. Kalau lokasi kantornya Badan Geologi Kementerian ESDM itu ada di Bandung, di apa itu lokasinya Badan Geologi itu di dekat lapangan Gazebo. Nah, di letaknya di situ untuk yang Badan Geologi ya. Nanti teman-teman boleh nanti kalau misalkan pengen mencari boleh datang langsung ke sana atau melalui web juga bisa dan seterusnya. Nah, kalau datang ke sana di Badan Geologi itu juga ada semacam museum geologi yang di situ isinya ada menceritakan berbagai macam pengetahuan tentang kondisi geologi di Indonesia dan seterusnya. Di situ ada museumnya di Badan Geologi itu sendiri. Nah, data paling utama adalah peta geologi ini. Sehingga ketika teman-teman ingin mengidentifikasi geologi, pakailah dulu peta geologi. Nah, peta geologi ini menjadi data yang primer. Nanti peta geologi bisa dibantu dengan menggunakan citra atau foto udara sebagai data suplementer. Suplemen, namanya saja suplemen. Suplemen itu apa? Kalau teman-teman minum suplemen, berarti untuk apa? Untuk menambah kan, berarti kan. Sehingga citra atau foto udara dalam lingkup kajian kondisi geologi itu belum bisa menjadi data primer atau data yang
utama ketika kita mengidentifikasi kondisi geologi. Tetapi citra foto udara itu hanya suplemen, hanya untuk membantu menginterpretasi lebih jauh kondisi geologi dengan data utama yaitu peta geologi. Kenapa citra atau foto udara itu belum bisa menjadi data utama? Karena sampai saat ini belum ada citra atau foto udara yang bisa menunjukkan atau bisa digunakan untuk interpretasi kondisi dari batuan yang ada di suatu lokasi. Paling kita hanya bisa mendekati dari kondisi reliefnya. Kita bisa mendekati dari kondisi misalkan hasil pantulan objeknya, pantulan spektral objeknya terhadap band merah, karena kan yang paling batuan tanah itu kan adalah objek yang sangat besar pantulannya terhadap band merah, sehingga nanti kita banyak bermain dengan band merah. Nah, sehingga citra atau foto udara sampai saat ini belum menjadi data utama ya. Yang data utama adalah peta geologi seperti itu. Sehingga jangan lupa teman-teman cari peta geologi dulu kalau pengen mengidentifikasi kondisi geologi ya. Terkait dengan ketersediaannya sampai saat ini sudah banyak ini dipublish di website. Sudah banyak yang mengupload di website di berbagai macam web ataupun dari webnya Badan Geologi langsung, itu juga sudah ada peta geologi. Dan peta geologi ini pada prinsipnya itu seperti peta RBI, jadi sudah dibuat di semua seluruh Indonesia dan di situ ada dibuat indeks-indeksnya, ada dibuat wilayah-wilayahnya. Jadi tidak satu kabupaten dibuat peta geologi, tidak oleh Badan Geologi, tapi dalam satu wilayah yang namanya ada zona-zonanya yang digunakan seperti RBI persis, peta geologi. Sehingga ketika teman-teman besok ingin melihat peta geologi, silahkan untuk bisa mencari di internet gitu. Nah, setelah teman-teman nanti menginterpretasi kondisi geologi dengan menggunakan peta geologi dan bantuan citra atau foto udara, langkah selanjutnya apa yang harus dilakukan? Yaitu tetap dengan survei lapangan. Fungsinya survei lapangan, ketika kita sudah melakukan interpretasi awal dengan peta geologi, citra atau foto udara, fungsinya hanya sebagai untuk cross check saja, atau sebagai untuk koreksi saja, atau sebagai untuk melihat kira-kira benar atau tidak sih gitu ya. Hasil interpretasi kita melalui peta geologi, melalui citra foto udara dan seterusnya. Tetapi survei lapangan tetap menjadi hal yang paling penting ketika kita mengidentifikasi kondisi geologi, tetap harus dilakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus dilakukan survei lapangan. Tetapi memang tadi saya katakan bahwa survei lapangan ketika kita sudah melakukan interpretasi awal itu kita hanya cukup sampling saja pada beberapa lokasi, tidak perlu semua kita datangi, sehingga akan lebih memudahkan, akan lebih mempercepat, akan lebih meringankan dari biayanya sendiri yang perlu dikeluarkan. Nah, begitu ya, kira-kira ini konsepnya dari kita ketika kita ingin melakukan identifikasi geologi, itu kita harus mulai dulu dari peta, kemudian kita mungkin kalau peta masih kurang, kita bisa tambahkan suplemen dengan menggunakan citra foto udara, kita interpretasi kondisi geologinya. Setelah didapatkan, kita lakukan survei lapangan untuk melakukan cross check apakah benar atau tidak. Ketika sudah melakukan survei lapangan, maka didapatkanlah peta kondisi geologi yang wilayah yang akan teman-teman kaji, yang sudah fix, yang sudah bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk peruntukan yang lainnya nanti dalam kajian geografi seperti itu. Nah, ini adalah contoh gambar dari peta geologi. Nah, terus informasi apa saja yang ada peta geologi? Pertama ada informasi litologi tadi ya, kaitannya dengan batuan. Nah, di informasi litologi itu ada di warna dasar dari petanya ini, di tubuh petanya. Ada yang berwarna merah, ada yang berwarna pink, ada yang berwarna pink yang terang, ada yang berwarna biru. Ini adalah informasi litologinya. Bisa dilihat apa kondisi penyusun litologinya itu bisa dilihat di legenda, itu ada. Nah, itu adalah informasi litologi. Kemudian litologi itu apa ya? Litologi itu adalah ilmu untuk mendeskripsikan batuan pada singkapan yang didasarkan pada karakteristiknya. Jadi intinya litologi itu sebenarnya adalah kondisi dari batuannya. Jadi di situ tuh ada batuan apa saja atau di wilayah atau di titik itu atau di wilayah tersebut itu apakah ada batuan apa saja, itu adalah kondisi litologi.
Kemudian ada struktur geologi. Ya, struktur geologi itu juga ada di dalam tubuh peta. Biasanya itu disimbolkan dengan garis-garis seperti ini. Struktur geologi juga ada di legenda cara melihatnya. Jadi misalkan kalau yang garisnya putus-putus itu dia apa struktur geologinya. Kalau yang dia garis atau ada segitiga-segitiganya itu apa, litologinya itu ada semua di dalam peta geologi. Tetapi yang ada di dalam peta geologi itu hanya adalah struktur yang sekunder saja. Yang primer itu tidak nampak di dalam peta geologi, sehingga untuk yang struktur primer tetap harus dilakukan survei lapangan. Kalau yang untuk struktur geologi sekunder itu ada di dalam peta geologi. Kemudian ada informasi stratigrafi ya. Stratigrafi itu informasinya yang ada di atas ini ya, yang ada di ini informasi stratigrafi. Nah, ini adalah menunjukkan urutan umur berlapisan dari batuannya, urutan pengendapan dari batuannya. Itu stratigrafi. Dan yang terakhir adalah cross section. Nah, cross section atau penampang melintang. Ini ada yang di bawah ini. Dan di semua peta geologi itu ada cross sectionnya. Ini apa fungsinya cross section? Yaitu menunjukkan dari secara visual kondisi perlapisan batuan, mulai dari kedalamannya, mulai dari susunan urutan penumpuan mana yang paling atas, mana yang bawahnya itu apa, yang menjadi basement apa, yang di dasar apa, itu bisa dilihat dari cross sectionnya seperti itu. Ini ya cross section tentang penampang melintang dari batuan. Jadi di sini biasanya itu ada info tulisan AB, nanti tinggal teman-teman cari di sini ada tulisan garis, ada gambar garis, kemudian tulisan A sampai B, ya itu berarti nanti bisa dicocokkan. Oh, yang A sampai B itu dia masuknya ke dalam cross section yang mana seperti itu. Dan seterusnya bisa dilihat. Nah, ini yang pertama adalah dari litologi, kondisi litologi. Kondisi litologi itu memuat informasi batuan. Nah, teman-teman saya tadi kalau saya zoom saja, bisa ambil sepotong dua potong. Di situ ada misalkan yang berwarna biru muda ini. Biru muda ini apa dicocokkan? Biru muda itu adalah masuk ke ini TMPK. TMPK itu apa? Formasi kepek. Formasi kepek itu isinya apa? Batuannya napal dan batu gamping berlapis. Kenapa di situ info? Terus contoh lain ya, contoh lain dulu. Ini ada yang berwarna merah. Merah itu berarti cocokan ke sini, masuknya ke sini. Masuknya ke KTME atau batu malihan. Nah, dari situ ada skis, ada batu pualam, batu gunung api malih, sedimen malih, dan juga batu sabak seperti itu. Banyak susunannya. Dan seterusnya, banyak lagi nanti teman-teman bisa cari saja, nanti bisa dilihat dari peta geologi di kondisi wilayah masing-masing. Nah, di situ tuh memuatnya tidak hanya satu jenis batuan. Kenapa ya? Karena memang skalanya masih 1/100.000. Karena skalanya 1/100.000, maka informasinya itu berupa formasi batuan namanya. Jadi ini adalah namanya yang ada di sini, yang ada aluvium, kemudian formasi kepek, formasi Wonosari, batuan gunung api Lawu, formasi Oyo, kemudian bukit Pendul, ya itu adalah namanya adalah formasi batuan. Apa itu formasi batuan? Formasi batuan adalah satuan litostratigrafi atau gampangnya itu satuan batuan yang di dalamnya itu memuat terdiri berbagai macam dari lapisan batuan yang memiliki kesamaan secara karakteristik serta apa itu terendapkan dalam waktu yang relatif sama seperti itu. Jadi kenapa kalau teman-teman lihat di sini tuh formasi Wonosari itu ada batu napal dan batu gamping berlapis ya, karena batu napal dan batu gamping berlapis di formasi kepek itu diendapkan secara bersamaan di tempat tersebut. Berarti ada batuan napal, ada batu gamping berlapis, ini terbentuknya atau terendapkannya di wilayah tersebut itu secara bersamaan dalam satu rentang waktu umur. Nah, karena dia satu rentang waktu umur dan karakteristiknya cenderung sama dalam satu wilayah, maka itu bisa dijadikan satu, dinamakan sebagai formasi kepek seperti itu.
Contoh lain tadi misalkan batu malih, di situ ada skis, ada batu sabak, batu pualam, dan batu yang lain. Berarti ke semua batu itu dia terendapkan dalam waktu yang sama di lokasi tersebut. Karena lokasinya berdekatan, karakteristiknya hampir sama, menyebabkan ya disatukan saja atau digeneralisasi, dinamakan menjadi formasi batuan malihan seperti itu. Nah, itu adalah formasi batuan. Jadi formasi batuan adalah merupakan satuan litostratigrafi yang di dalamnya itu memuat berbagai macam perlapisan batuan yang memiliki karakteristik cenderung sama dan juga memiliki umur pengendapan yang sama atau terendapkan di wilayah daerah yang sama seperti itu dengan umur yang sama. Itu adalah litologi atau formasi batuan. Ini litologi dan juga formasi batuan ini menjadi informasi yang sangat penting ketika kita ingin mengkaji kondisi geologi. Karena yang paling utama ketika kita ingin mengidentifikasi kondisi geologi ya kita harus tahu dulu kondisi batuannya. Jenis batuannya itu apa saja toh yang ada di wilayah kita. Bagaimana susunan keruangannya itu ada di yang bagian litologi ini atau dari tubuh petanya ini yang menjadi bagian inti atau core-nya ketika kita ingin mempelajari tentang kondisi geologi di suatu wilayah seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa mengeksplor lagi, coba nanti cari saja peta geologi di wilayah tempat tinggal masing-masing. Coba dilihat nanti ada formasi apa saja, susunan batuannya apa saja, itu bisa dilihat semua di geologi. Nah, kemudian yang kedua tadi ada yang namanya struktur geologi sekunder. Nah, ini ada yang simbol-simbol yang garis-garis seperti ini, garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah simbol struktur geologi sekunder. Nah, ini bisa dilihat struktur geologi sekunder di situ tuh berupa apa. Oh, ternyata kalau yang ada putus-putus terus ada garis ini ada contohnya ada kontak geologi. Kalau ada yang putus-putus, garis terus kemudian ada panah yang saling berdekatan, berarti dia adalah berupa sinklinal. Kalau yang menjauh adalah antiklinal. Kalau yang ada tulisan DU berarti dia adalah sesar atau patahan. Ada kalau yang D berarti patahan turun, kalau yang U adalah patahan naik. Seperti itu. Kemudian ada kalau yang ada tanda panahnya yang saling bergeser adalah sesar geser. Ini adalah contoh dari struktur geologi sekunder dan semua itu ada di dalam peta geologi kalau teman-teman mau cari di situ. Nah, di sini contohnya ada kalau yang gambar yang di sini kalau teman-teman lihat di situ ada garis-garis ada yang berdekatan. Berarti dia adalah sinklinal seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari pemanfaatan peta geologi untuk yang struktur geologi sekunder. Tapi memang terbatas kalau untuk yang peta hanya bisa kita lihat struktur geologi sekundernya saja. Kalau yang primer tidak bisa kita lihat. Nah, ini ada yang namanya cross section atau penampang melintang dari kondisi litologi ya. Teman-teman kalau pengen melihat kira-kira posisi formasi batuan Kepek, formasi batuan Wonosari, kemudian atau di tempat lokasi saya itu sebenarnya tersusunan ke bawahnya itu bagaimana sih ya, teman-teman bisa melihat di cross sectionnya ini atau di penampang melintang ini. Ini kalau saya zoom di wilayah Yogyakarta ya, berarti secara umum wilayah Yogyakarta itu kalau teman-teman bisa lihat yang bagian atas ini di daerah Wonosari ya, bagian atas yang penutup atau menjadi material penutup paling atas atau material permukaan dari Wonosari itu dia berupa formasi Wonosari. Di bawahnya formasi Wonosari itu kedalamannya antara ini mungkin 0 sampai 500 meter. Di bawahnya ada Temas. Temas itu apa? Adalah formasi Semilir. Berarti kalau teman-teman lihat formasi Semilir ini secara umur dia menurut asas apa itu hukum dasar geologi berarti Temas itu dia umurnya itu lebih tua dibandingkan TMWL. Jadi kalau teman-teman menemukan ada formasi Semilir di suatu tempat berarti dia mesti umurnya adalah yang paling tua. Dan kalau teman-teman bisa lihat di sini, TMS itu hampir menyusun semua wilayah yang ada di kota Jogja, Sleman, Bantul, dan seterusnya. Berarti dia TMS ini adalah menjadi basement atau menjadi pondasi namanya gitu ya, pondasi dari semua batuan yang ada sekarang yang ada di atas atau menjadi material permukaan dari wilayah yang ada
di peta lembar Yogyakarta seperti itu. Hampir semuanya. Teman-teman bisa lihat di gambar ini kan semua TMS, yaitu formasi semilir. Nah, dari sini teman-teman juga bisa tahu, oh ternyata tempat rumah saya itu TMOK. TMOK itu apa? TMOK adalah formasi Kebu Buta. Nah, kedalamannya berapa? Oh ternyata kedalamannya itu lebih dari 1000 meter. Karena 1000 meter saja masih ada, ini lebih bawah lagi mungkin masih ketemu. Nah, kemudian ada tempat saya itu ternyata kite. Kite itu apa? Kite adalah aluvium tua. Tapi ternyata kite itu hanya tipis, paling hanya sekitar berapa nih? 10 meter, 20 meter, baru di bawahnya itu ada OMK atau ada TPDK. TPDK itu apa? TPDK TPDK itu adalah diorit pendul seperti itu. Ada formasi diorit. Nah, itu adalah contoh dari cara kita melakukan interpretasi dengan menggunakan cross section atau penampang melintang. Gampangnya itu cross section adalah ketika kita punya satu wilayah, kita potong dari samping kondisinya itu seperti apa, perlapisan dari batuannya. Tetapi memang untuk yang cross section ini karena tadi informasi litologinya itu masih formasi, maka informasi di penampang melintangnya pun juga dalam bentuk formasi, bukan dalam bentuk batuan tunggal. Kalau teman-teman nanti menggunakan data bor atau teman-teman melakukan bor itu nanti bisa ketemu apa itu jenis batuan tunggal. Oh ternyata di lapisan paling atas adalah batu granit, bawahnya misalkan batu graniorit, bawahnya misalkan ada batu malian, bawahnya batu apa itu bisa ketemu kalau dengan data survei lapangan. Tapi kalau dari interpretasi geologi kita hanya bisa tahu oh formasi ini berada di paling atas, bawahnya ada formasi ini, ketebalannya kira-kira sekian dan seterusnya. Tetapi ini cukup membantu ketika kita ingin mengidentifikasi apa yang ada di bawah wilayah yang kita identifikasi. Misalnya saya ingin mencari batuan tadi ya, batuan malihan. Di lokasinya itu ada di kedalaman berapa sih batuan malihan? Nah, dilihat saja di situ. Ada KTME-nya, KTME kedalaman berapa? Oh, ternyata di hasil dari cross section itu KTME itu ada di kedalaman sekitar 200 sampai 300 meter. Berarti teman-teman harus bor sampai kira-kira kedalaman sekian ketika ingin mendapatkan batuan malihan. Seperti itu. Ini bisa membantu seperti itu. Tunggu itu untuk cross section. Nanti bisa coba dipelajari sendiri bagaimana cross section di teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya stratigrafi. Stratigrafi itu apa? Stratigrafi itu adalah susunan urutan dari umur atau perlapisan batuan. Nah, bagaimana cara membuat stratigrafi? Ya, nanti kita akan bahas dalam mungkin insya Allah di pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang bagaimana cara menyusun atau membuat stratigrafi. Nah, sebenarnya di peta geologi itu stratigrafi itu sudah ada. Nah, ini adalah yang bagian untuk menunjukkan stratigrafi. Jadi di situ ada semua formasi batuan yang ada di dalam legenda, termasuk juga susunan urutan umurnya. Nah, tetapi sebelum kita masuk membaca hasil data stratigrafi, ini adalah data hasil stratigrafi ya, pemodelan stratigrafi. Teman-teman harus mengetahui dulu bahwa konsep dalam ketika kita menjelaskan tentang umur batuan atau umur litologi atau umur batuan, dikenal ada dua konsep umur, yaitu ada konsep umur relatif dan juga umur absolut. Kita bahas dulu yang umur absolut. Umur absolut itu adalah umur namanya absolut, berarti umur pasti dari batuan itu. Dituliskan dalam bentuk apa? Dalam bentuk juta tahun, ribuan tahun. Misalkan nanti teman-teman ingin mengidentifikasi ketemu ada batuan beku, nama batuan bekunya misalnya batuan eh, lava flow gitu. Ketemu lava flow. Teman-teman pengen tahu ini lava flow ini umurnya berapa sih? Terus teman-teman melakukan suatu kajian, ketemu akhirnya, oh ternyata lava flow ini umurnya ada 1200 juta tahun yang lalu. Nah, berarti itu adalah umur absolut dari lava flow. Caranya bagaimana mengetahui umur absolut dengan menggunakan dating karbon, misalnya melakukan pengujian radioisotop. Kenapa yang menggunakan karbon? Karena hampir semua, karena karbon ini dibandingkan unsur yang lain, itu dia cenderung lebih stabil dibandingkan unsur yang lain. Sehingga ketika dia tersimpan di dalam batuan atau terikat dalam batuan, dia itu cenderung akan lebih stabil. Jadi mungkin dalam rentang berpuluh-puluh juta tahun, beratus-ratus juta tahun, dia tetap akan ada di situ. Sehingga bisa untuk merunut, oh ini C-nya itu terbentuk di tahun berapa sih, seperti itu. Dengan unsur C-nya. Dan kenapa dipilih C? Karena hampir semua
bentukan batuan itu memiliki kandungan unsur C. Tidak semua ya, tapi hampir semua itu memiliki kandungan unsur karbon. Sehingga akan lebih memudahkan jika kita melakukan kajian radioisotop dengan menggunakan unsur diapronto. Makanya dinamakan sebagai dating karbon seperti itu. Sehingga bisa diketahui. Kalau teman-teman mungkin pernah membaca tentang artikel, oh ini umurnya dulu adalah berapa juta tahun yang lalu, itu adalah umur absolut, didapatkan dari mana? Dari dating karbon seperti itu. Tetapi dikenal juga ada, tetapi ini ya sebelum ke relatif, umur absolut ini berarti harus dilakukan dengan melakukan hasil analisis laboratorium. Jadi tidak bisa langsung di lapangan, tidak bisa. Jadi teman-teman harus ambil sampel batuannya, sampel batuan nanti dilabkan, dilakukan kajian uji radioisotop, baru ketemu nanti umurnya. Seperti itu. Dan yang kedua yaitu ada yang namanya umur relatif. Umur relatif itu apa namanya? Relatif. Berarti dia adalah umur berdasarkan kondisi relatif tertentu seperti itu. Umur relatif itu seperti apa? Umur relatif itu adalah umur yang terdapat pada stratigrafi ini. Nah, yang ada di informasi di samping teman-teman ini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, cara menentukan umur relatif itu bagaimana? TMWL ini secara relatif umurnya dia lebih muda dibandingkan TOMK, dibandingkan TMNG, dibandingkan TMAS, dibandingkan TEW, dibandingkan TME. Kenapa? Karena lokasinya TMWL itu berada di paling atas, di bawah-bawahnya itu ada formasi, sehingga TMWL ini secara umur relatifnya dia lebih muda dibandingkan unsur-unsur di bawahnya, atau dibandingkan batuan-batuan atau formasi batuan di bawahnya. Tetapi secara relatif dia lebih tua dibandingkan unsur yang ada di atasnya. Lebih tua dibandingkan TPDI, T, QB, QA, QVL, dan juga QVM seperti itu. Ini adalah umur relatif. Contoh lain misalnya TMPK, ini ya ada TMPK. TMPK ini secara relatif umurnya dia lebih muda dibandingkan TMWO, dibandingkan TMAS, dibandingkan TMNG, dibandingkan TMS, dibandingkan TOMK, dan seterusnya. Tetapi dia lebih tua dibandingkan QB, QT, QA, QVL, dan juga QVM. Nah, itu adalah umur relatif. Dan umur relatif ini bisa ditentukan langsung di lapangan. Tinggal hanya kita membawa peta geologi saja. Misalnya kita ketemu suatu batuan, oh ini batuannya masuk formasi A, masuk formasi Wonosari. Teman-teman tinggal lihat di stratigrafi di dalam peta geologi tadi. Oh, formasi Wonosari ini ternyata umurnya pada Pleistocene akhir ditemukannya. Berarti dia secara relatifnya kira-kira umurnya itu rentang pada berapa juta tahun yang lalu itu ada nanti biasanya. Dan juga dia secara relatif dia itu lebih tua dibandingkan QA, QV, QB dan seterusnya. Tapi dia lebih muda dibandingkan TOMK, TMMN, TMMAS dan seterusnya seperti itu. Ini adalah umur relatif. Sehingga ini bisa dilakukan untuk di lapangan, tinggal membuat peta geologi dan seterusnya seperti itu. Oleh karena itu nanti di dalam umur relatif itu juga ada dikenal berbagai zaman ya. Ada zaman kapur atau Cretaceous, ada zaman tersier, ada zaman kuarter. Kalau kita ini sekarang berada pada zaman kuarter. Tersier itu juga terbagi ada masa Paleosen, Eosen, Oligosen, kemudian Miosen awal, Miosen tengah, Miosen akhir, dan Pliocene. Kemudian ada kalau yang kuarter ada Pleistocene, ada yang Holosen. Kalau sekarang kita pada masa Holosen. Tetapi memang sekarang kajian terbaru itu ternyata mau ditambahkan satu lagi. Kita sudah mau sebenarnya menurut beberapa ahli kita itu sudah tidak masuk zaman Holosen lagi. Tetapi pada masa apa? Pada masa Anthropocene. Kenapa dikatakan Anthropocene ya? Karena semua hampir sekarang kondisi lahan, kondisi batuan itu semua dimodifikasi oleh manusia. Hasil semua itu sudah dimanfaatkan, sudah diubah, sudah dikelola oleh manusia. Sehingga zamannya sudah tidak cocok kalau pakai Holosen tapi menggunakan Anthropocene. Itu ada pandangan beberapa ahli. Tapi memang belum disahkan secara ilmiah secara umum bahwa ada penambahan masa baru itu belum. Kita masih pada masa Holosen seperti itu. Dan kalau teman-teman lihat dari formasi batuan tadi ya, untuk menambah informasi saja bahwa huruf awal di nama formasi batuan itu menunjukkan dari kala atau masa terendapkannya.
Kalau yang depannya itu ki, berarti dia maksudnya terdakwanya pada masa kuarter, berarti kuartenari kan dalam bahasa Inggris ya. Berarti dia masa kuarter, kuartenari. Kalau T berarti dia tertiari atau tersier, berarti pada masa tersier. Kalau ada K, berarti dia masa kapur atau krustasius seperti itu. Nah, teman-teman bisa melihat langsung. Kalau ada formasi batuan nama depannya itu ada K-nya, berarti dia ada pada masa kapur. Depannya ada T berarti tersier. Tersiernya pas apa? Nanti bisa dilihat di stratigrafinya. Apakah pada Miosin, Pleosin, atau Oligosin. Nah, itu bisa dilihat di zaman di stratigrafinya. Kalau depannya Ki berarti dia kuarter, jelas seperti itu. Itu teman-teman juga perlu paham tentang kondisi apa itu umur relatif dari batuan. Ini adalah contoh dari pembuatan atau dalam lingkup geologi. Jadi ada yang namanya era, ada namanya periode, itu ada di dalam umur relatif geologi. Kalau dalam era, pembagian geologi itu terbagi menjadi ada arkeozoik, proteozoik, paleozoik, mesozoik, dan juga genozoik. Di dalam era-era ini terbagi menjadi periode. Di era proterozoik dan juga arkeozoik itu terdapat satu periode saja, yaitu namanya Prekambian. Paleozoik ada beberapa periode, ada periode Kambrian, Ordovisian, Silurian, Devonian, Mesipian, Penislavanian, dan juga Permian. Kemudian di Mesozoik ada periode Triasik, Jurasik, Cretaceous atau Kapur tadi ya. Kemudian kalau yang Genozoik ada Tertiari, ada Quaternary periodenya seperti itu. Nah, tetapi kalau yang paling sekarang yang sering kita kaji itu adalah yang sampai ke bagian sini saja, yang Quaternary, Tertiary, dan juga Cretaceous. Kenapa? Karena batuan-batuan yang ada di bawahnya, di bawah Cretaceous itu jarang sekali ditemukan di wilayah permukaan bumi. Hampir semua itu sudah tertutup, lokasinya paling ada, tapi jauh di bawah sana. Sehingga akan sulit untuk diidentifikasi. Yang kelihatan ada sekarang atau mungkin tersingkap beberapa di wilayah di atas permukaan bumi itu hanya pada masa kuarter, tersier, dan juga pada masa Cretaceous kapur seperti itu. Dan di setiap periode ini juga ada penanggalan atau penunjukan yang dominan. Misalkan kalau pada zaman Prekambian itu yang adanya invertebrata atau hewan yang tanpa tulang belakang. Seaweed contohnya ada apa itu? Rumput laut. Kemudian pada zaman mulai ada tuh binatang yang besar itu mulai apa? Mulai pada masa Triasik. Triasik itu sudah mulai ada ini binatang besar. Permian itu juga sudah mulai ada sebenarnya binatang-binatang besar. Kemudian yang Jurassic ini pada masa apa itu? Dinosaurus, kalau teman-teman ingin melihat dinosaurus itu pada masa Jurassic. Cretaceous itu juga masih ada dinosaurus. Nah, mulai zaman tersier ini dinosaurus mulai mati, kuarter awal lagi. Ini adalah contoh, kalau teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari susunan dari era, periode dalam geologi, penentuan umur relatif geologi, sampai ke penandanya. Oh, pada masa ini, ada periode ini, ada binatangnya tuh ini. Nanti bisa dibaca di sini. Nah, oke, itu kira-kira tentang pemaparan tentang kondisi apa itu geologi dari peta. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengukuran kondisi geologi di lapangan. Nah, apa yang perlu kita lakukan di lapangan ketika kita melakukan identifikasi geologi? Hal yang paling penting ketika kita di lapangan untuk mengidentifikasi kondisi geologi, biasanya kita melakukan pengukuran kaitannya dengan struktur geologi. Selain mengidentifikasi kondisi litologi. Pertama, ketika kita ke lapangan, kita harus lihat dulu batuannya. Oh, ini batuannya apa? Oh, ini litologinya masuk batuan apa? Oh, ini apakah batuan beku, apa sedimen atau metamorf, itu harus teman-teman lihat dulu. Ini adalah yang hal pasti. Lalu selanjutnya apa yang dilakukan? Setelah melakukan kajian atau melihat kondisi litologi, hal selanjutnya adalah teman-teman melakukan pengamatan tentang struktur geologi. Apa yang dilakukan terhadap struktur geologi? Teman-teman bisa melakukan pengukuran terhadap struktur geologi. Dalam pengukuran struktur geologi dikenal
hanya dikenal dengan adanya pengukuran dip dan juga strike. Teman-teman nanti coba membaca nggih, dip dan juga strike. Dip dan juga strike itu apa? Dip itu adalah derajat kemiringan perlapisan batuan yang dibentuk antara bidang planar dengan bidang horizontal yang arahnya tegak lurus dari garis strike. Jadi gampangnya dip itu adalah besarnya sudut batuan terhadap garis horizontal. Miringnya itu berapa batuannya? Contohnya di sini ya. Di sini tuh ada batuan yang arah kemiringannya itu ke sana. Berarti dipnya ini kira-kira berapa? Oh ternyata dipnya dibandingkan dengan bidang datar. Ini misalkan kemiringan batuannya itu arahnya sini ya. Bidang datarnya kan ini. Berarti dia kemiringannya adalah 30 derajat. Ini adalah dipnya 30 derajat. Jadi kalau teman-teman melihat batuan kok ada yang miring sekali, teman-teman mengukur dipnya ya berarti itu dibandingkan dengan bidang horizontalnya. Dia berapa kemiringannya. Kenapa bandingannya dengan bidang horizontal? Kita melihat pada prinsip hukum dasar geologi, prinsip arus horizontalitas. Karena apa? Semua batuan pada awalnya itu terendapkan secara horizontal. Nanti bisa membelok ke bawah, bisa miring, bisa tegak lurus itu gara-gara ada proses geologi. Oleh karena itu kita harus tahu dipnya dulu. Karena dari dip ini kita bisa melihat kira-kira ini prosesnya akibat apa. Kemiringannya itu berapa dia berdasarkan dari bidang horizontalnya kemiringan dari batuan itu adalah yang namanya dip. Kemudian selain dip ada juga yang namanya strike. Strike itu adalah arah garis yang dibentuk dari perpotongan bidang planar dengan bidang horizontal dari arah utara. Jadi kalau gampangnya kalau dip itu ada derajat kemiringan, kalau strike itu arah dari batuan terhadap arah utara. Gampangnya itu arah perlapisan batuannya itu menghadap kemana gitu. Menghadap kemana itu teman-teman. Kalau ternyata batuannya itu miringnya itu kemana? Ternyata miringnya itu agak ke barat. Baratnya tapi berapa derajat? Nah, itu bisa dilihat nanti dari utaranya. Kalau barat itu berarti kan barat itu berarti kan 270 derajat dari utara. Nah, tapi nanti dilihat secara dengan menggunakan kompas geologi, dia berapa kemiringannya? Apakah benar 270 derajat atau kurang dari itu atau lebih dari itu? Oh, ternyata 280, berarti dia masuk dalam barat tapi lebih 10 derajat seperti itu. Nah, sehingga nanti penulisan dip dan strike dituliskan dalam bentuk N 0,58 derajat E garis miring 20 derajat. Yang depan ini menunjukkan strike, arah kemiringan batuan dari arah utara, makanya ada north dan juga east ya. North east berarti kan antara utara dan selatan dan timur dengan sudut kemiringan 58 derajat. Kemiringan berdasarkan utara 58 derajat. Berarti kalau teman-teman maksudnya ini berarti arah batuannya teman-teman bisa membuat atau merekonstruksi batuannya berarti dari teman-teman buat arah utara dulu, dari utara diukur 58 derajat, nah itu adalah arah miringnya dari batuannya. Kemudian di belakangnya ini ada 20 derajat. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah ukuran dipnya. Berarti tadi setelah ketemu ada miring 58 derajat, batuannya miring ke atas sebesar 20 derajat. Atau miring ke bawah 20 derajat itu bisa. Ini adalah dip dan juga strike. Nah, dan dip dan juga strike itu bisa diukur dengan kompas geologi. Caranya bagaimana? Caranya sebenarnya kalau ini teman-teman offline saya akan terangkan penggunaan cara kompas geologi. Tetapi karena memang ini tidak memungkinkan kita untuk offline, maka nanti akan saya berikan tutorial video dari YouTube saja ya, dari YouTube cara mengukur dip dan juga strike dengan menggunakan kompas geologi. Semoga teman-teman nanti bisa paham. Tapi kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan nanti ditanyakan. Insya Allah nanti di KKL pun juga akan diterangkan tentang ini, cara pengukuran dip dan juga strike dengan menggunakan kompas geologi. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika teman-teman melakukan pengukuran dip dan juga strike ini hanya bisa diukur pada batuan yang memiliki struktur primer. Kalau yang tidak memiliki struktur primer, berarti tidak bisa dilakukan pengukuran dip dan juga strike. Struktur primer itu kemarin apa saja? Ada perlapisan. Kalau di sedimen ada perlapisan, ada cross bedding, ada kemudian
pengendapan yang dia berstrata atau straighted bedding dan seterusnya itu kalau yang dibeku ada yang kolumnar itu adalah contoh yang struktur primer. Kalau tidak ada struktur primer itu berarti tidak bisa dilakukan pengukuran di lapangan. Oleh karena itu rata-rata pengukuran dip dan juga strike ini dilakukan pada batuan sedimen. Karena apa? Karena pada batuan sedimen jelas semua ada struktur primernya. Tetapi kalau batuan beku dan metamorf itu hanya ada beberapa batuan beku metamorf yang memiliki struktur primer. Tidak semua batuan beku metamorf memiliki struktur primer. Sehingga tidak semua batuan beku dan juga metamorf bisa diukur dip dan juga strike-nya. Seperti itu. Karena yang bisa diukur hanyalah pada batuan yang memiliki struktur primer. Sekali lagi itu yang perlu buat teman-teman perhatikan. Jadi nanti jangan ketika teman-teman menemukan ada batuan beku kok yang dia tidak ada struktur primernya, tidak ada perlapisannya, tidak ada kesan perlapisannya, tidak ada struktur primer kolumnar, terus diukur dip strike-nya itu adalah hal yang sangat keliru. Kenapa ya? Karena yang hanya bisa diukur dip dan juga strike adalah pada batuan yang memiliki struktur primer saja, seperti itu. Ini untuk pengukuran dip dan juga strike ya. Nanti untuk pengukuran dip dan juga strike itu bisa menggunakan kaidah tangan kiri. Jadi yang jempol itu menunjukkan dip, yang telunjuk menunjukkan strike. Jadi seperti huruf L gini ya. Jadi ada kalau jempol dan juga telunjuk. Jempol menunjukkan arah utara, menunjukkan arah dip, kalau yang strike ditunjukkan dengan arah telunjuk. Secara umum caranya begini, tempelkan samping kompas bagian barat atau yang ada tulisannya W pada singkapan batuan tersebut. Singkapan batuannya kan ini, berarti tempelkan yang bagian W ke dalam arah kemiringan perlapisan batuannya, arah dipnya. Kemudian lihat gelembung udara yang terdapat pada kompas geologi bagian bawah. Usahakan nih view-nya itu lepat berada di tengah atau gelombang, sehingga dikatakan kompas itu dia terletak garis lurus terhadap bidang horizontal atau letaknya itu tidak miring atau datar gitu, pada posisi yang datar. Diketahui dari mana? Dari nih view-nya atau dari gelembung udara itu tepat ada di tengah. Nah, setelah gelembung udara tepat berada di tengah, kemudian baca hasil arah strike-nya. Ada kompas geologi bisa ketahuan. Nah, setelah itu ya, kalau untuk yang ini pengukuran dip, tentukan arah perlapisan terlebih dahulu. Kemudian tempelkan kompas pada bagian atas lapisan batuan atau bidang sesar dengan sisi W tegak lurus dengan arah jurus dan juga strike. Kemudian lihat gelembung udara atau view, usaha pada tengah. Kemudian setelah gelembung udara berada pada tengah, baca dari kemiringan pada kompas geologi. Nah, sebenarnya nanti kalau di secara offline akan saya terangkan secara lebih detail, bahkan dengan membawa kompas geologinya. Tetapi karena ini pandemi, nanti akan saya coba carikan video di YouTube saja nggih, cara untuk mencari pengukuran dip dan juga strike. Semoga nanti teman-teman bisa membantu ketika teman-teman melihat dip dan juga strike di lapangan. Dan nanti insya Allah mungkin di KKL atau di pertemuan lain nanti coba akan saya terangkan juga terkait dengan pengukuran dip dan juga strike ini. Tapi intinya pengukuran dip dan juga strike ini adalah sangat penting ketika kita mengidentifikasi kondisi geologi. Terutama pada kondisi geologi atau pada batuan yang memiliki struktur primer di dalamnya. Karena ini adalah hal yang sangat penting untuk bisa teman-teman ketahui. Karena nanti dengan adanya dip strike kita bisa rekonstruksi dulunya ini terbentuknya itu gara-gara apa, atau apakah ada patahan, ada lipatan, dan seterusnya bisa kita lihat dari dip dan juga strike-nya. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi di minggu 13 ini, terkait dengan cara mengidentifikasi kondisi geologi baik dengan menggunakan data peta, citra, dan juga dengan survei lapangan secara primer. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih mengenal lebih jauh tentang kondisi geologi dan bagaimana cara ketika kita ingin mengetahui kondisi geologi di lapangan atau dengan menggunakan media-media seperti peta, citra, dan juga penginderaan jauh. Nanti kalau misalnya ada yang masih bingung atau kesulitan, silakan bisa bertanya melalui forum diskusi ataupun melalui WA langsung dari saya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di pertemuan minggu 13 ini. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.